Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 9 Januari tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 19 sampai bab 5 ayat 4. Saudara-saudaraku terkasih, kita harus mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang ia lihat, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak ia lihat. Dan inilah perintah yang kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai 22a. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku
untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu Ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya." Semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kekuatan Roh Kudus ada dalam diri kita. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Santo Cyrillus dari Alexandria pernah berkata, "Semua hal yang baik di dalam diri kita mengalir lewat Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menyadarkan kita untuk memahami kasih Bapa dan Putra dan kasih kepada sesama manusia." Ada seorang bapa berbagi pengalaman bahwa Roh Kudus selalu berkarya di dalam dirinya. Semua tugas dan kewajibannya dilakukannya dengan penuh sukacita. Semua orang yang dilayani juga mengakui hal yang sama. Bapak ini berbuat demikian karena ia selalu ingat kata-kata Santo Paulus, "Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah." Saudaraku terkasih, Injil hari ini mengisahkan bahwa Yesus berhasil mengalahkan godaan iblis di padang gurun. Ia dipenuhi Roh Kudus dan mengajar di mana-mana sehingga semua orang takjub dan memujinya. Kemudian Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Sebagai orang Yahudi dewasa, pada hari Sabat, Ia mengikuti ibadat di dalam sinagoga. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya untuk dibacakan. Bunyinya, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan hari ini membantu kita untuk memahami betapa luhurnya kasih Allah bagi kita. Allah yang pertama mengasihi kita
maka kita pun menjawab kasih Allah dengan mengasihinya dan mengasihi sesama. Kita belajar dari Yesus, wujud kasih Bapa yang datang ke dunia untuk mengasihi orang-orang miskin, pembebasan kepada para tawanan, menyembuhkan mereka yang sakit, dan yang tertindas dibebaskannya. Seperti pengalaman Bapak tadi, kalau Roh Allah ada di dalam diri setiap orang percaya, maka ia tidak akan berhenti mengasihi serta melayani Tuhan dan sesama. Semoga kita mengalami bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.